Ya, selamat sore. Suaranya bisa masuk jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Ya, Terdengar, Pak. yang sudah hadir di sore hari ini untuk mata kuliah metode penelitian bisa mengaktifkan kameranya untuk eh, perkuliahan di sore ya, sore hari ini untuk mata kuliah metode penelitian. Ya, jadi pada sore hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah metode penelitian. Untuk tampilan share screen-nya sudah keluar di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi di pertemuan yang sebelumnya atau di minggu yang lalu itu sudah diceritakan ya, ada beberapa macam jenis artikel. Kemudian artikel ini nanti bisa dipergunakan untuk sebagai citasi atau sebagai referensi atau sebagai acuan ketika akan melakukan penelitian yang sedang dikerjakan tersebut. Nah, di bagian minggu yang lalu sudah diceritakan mengenai review ya, review artikel ini. Jadi kalau pada saat melakukan download di publisher, nanti ketika menemukan review artikel, ketika ini dibaca, artikel ini didapatkan dari hasil penelitian. Jadi eh, data-data atau eh, tulisan yang dikerjakan pada penelitian ini dimasukkan ke dalam artikel. Nah, kemudian eh, artikel juga ada yang bersumber dari review. Nah, di bagian ini salah satu contohnya review artikel. Nah, review artikel ini mencoba mengelompokkan ya atau mencari suatu penjelasan yang berhubungan dengan turbin angin. Tampilan di layarnya stabil ya atau suaranya bisa jelas terdengar. Tapi, Pak. Ya. Nah, di judul ini ada tulisan wind turbine atau turbin turbin angin. Ketika artikel ini direview, maka sitasi yang dipergunakan adalah yang ada hubungannya dengan turbin angin. Jadi tidak menceritakan misalnya bagaimana penggunaan pada turbin air atau steam turbin, tetapi yang dibahas dari sumber yang diperoleh itu menceritakan tentang turbin angin. Ya, itu adalah review artikel. Kemudian yang selanjutnya pada saat melakukan atau mengerjakan penelitian ada beberapa manfaat yang diperoleh. Yang pertama, ketika melakukan penelitian bisa melatih harus menggunakan metode apa yang dikerjakan atau dilakukan ya. Untuk metode ada yang mengerjakan dengan cara kuantitatif. Ini ada metode kuantitatif. Kemudian ada metode kualitatif. Untuk metode kuantitatif nanti penyelesaian akhirnya diselesaikan dengan perhitungan data berupa angka. Jadi ada data angka yang diolah secara statistik untuk mendapatkan misalnya berapa nilai average atau rata-rata atau berapa besar nilai maksimal, kemudian atau nilai minimal atau nilai pertengahan dan seterusnya.
Kemudian untuk kualitatif ini dapat dilakukan dengan menghasilkan visualisasi. Jadi visualisasinya itu menggunakan kamera. Itu adalah data kualitatif. Sebagai contoh, apa yang bisa didapat dari hasil penelitian menggunakan kamera misalnya ya, ini misalkan mengamati atau melihat pola aliran ya, kalau misalnya yang banyak menggunakan studi dengan kamera ya salah satunya adalah flow atau aliran pada fluida. Jadi aliran fluida ini adalah hasil kualitatif. Apa yang akan dilihat ya nanti bisa melihat dari visualisasi kamera tersebut bagaimana pola aliran yang terbentuk di suatu sistem, apakah alirannya dalam kondisi yang laminar atau turbulen atau adanya kecenderungan terbentuknya vorticity. Nah, itu merupakan bagian contoh ya, salah satu contoh dari kualitatif. Tidak hanya kamera ya, kamera high speed kamera, tetapi juga bisa merepresentasikan dari kamera handphone atau dari kamera mirrorless ya, atau yang biasa digunakan itu di apa DSLR, digital single lens reflex, artinya kamera DSLR atau mirrorless. Nah, lalu yang kemudian yang selanjutnya adalah yang berikutnya kemampuan untuk meningkatkan investigasi. Di bagian ini ada kata investigasi. Investigasi itu artinya sama saja dengan pencarian atau penelusuran apa yang dicari, apa yang ditelusuri itu adalah objek yang akan dijadikan penelitian. Kenapa hal ini bisa menyebabkan peningkatan untuk investigasi? Karena dengan melakukan penelitian secara langsung itu akan melatih hal apa yang ingin diperoleh atau hal apa yang ingin dicari. Nah, ketika hal tersebut masih belum didapatkan atau belum ditemukan, maka secara langsung melatih untuk meningkatkan bagaimana pencarian data-data selanjutnya atau data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian yang dikerjakan tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah mengembangkan teknik baru. Teknik baru ini bisa saja dari hal pada saat melakukan penelitian, mendapatkan cara baru atau metode baru atau teknik baru untuk melakukan pengujian secara eksperimen. Bisa saja pada saat pengujian pertama masih dalam uji coba ya atau trial, sehingga datanya belum sesuai, kemudian dicoba lagi dengan cara kedua atau dengan teknik yang kedua, cara pengambilan data kedua, nanti akan didapatkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dari cara sebelumnya. Nah, hal-hal inilah yang membantu secara langsung ya penelitian tersebut untuk bisa mengembangkan teknik baru berdasarkan eksperimen yang dilakukan. Yang berikutnya adalah melatih cara berpikir. Di sini ada kata kritis. Untuk kata kritis mengartikan bahwa data yang diperoleh atau
hasil yang didapat ini apakah sudah sesuai, apakah sudah menjawab pertanyaan yang ditanyakan pada penelitian tersebut. Nah, di bagian inilah fungsinya hal yang kritis. Jadi pada saat mendapatkan data, bisa saja data tersebut ada kesalahan, atau bisa saja data yang diperoleh tersebut error atau tidak sesuai. Nah, inilah yang menjadikan cara berpikir yang kritis untuk mendapatkan data yang valid. Ya, itu adalah bagian yang penting dari melakukan penelitian dan manfaat yang bisa diperoleh. Kemudian melatih cara berpikir yang logis. Yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal. Bagaimana ceritanya dengan masuk akal? Masuk akal adalah hal yang bisa dijelaskan dengan pikiran. Jadi kalau misalnya data-data yang diperoleh tersebut data yang anomali ya, atau kalau biasa disebutnya itu anomali. Anomali itu sama saja dengan data yang aneh. Nah, ini yang bisa dijelaskan apakah data tersebut memang suatu fenomena tertentu, fenomena yang unik atau fenomena yang anomali atau aneh, atau ada hal yang lain. Hal yang lainnya bisa saja dari percobaan atau dari eksperimen tersebut diperoleh, misalkan menggunakan tools atau alat ukur yang sudah lama, sehingga tingkat keakurasiannya sudah cukup jauh ya, atau tidak sesuai lagi. Kemudian bisa saja di saat melakukan pengujian atau eksperimen ini melakukan pemasangan setup eksperimen. Setup eksperimen ini tidak sesuai dengan kondisinya atau tidak sesuai dengan apa yang mau dikerjakan. Misalnya melakukan pengukuran, misalkan ini eksperimen ya, ini anggaplah ilustrasi. Di bagian ini ada sumber panas ya, panas yang mengalir dari bawah. Ini ada misalnya ini adalah sumber panas. Kemudian ingin mengetahui perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Artinya pada saat melakukan pengukuran berarti harus meletakkan suatu sensor di eksperimen tersebut, tetapi pemasangan sensornya ternyata diletakkan, misalkan ini ada sensor satu ya, katakanlah ini sensor A, sensor pertama. Kemudian ada lagi sensor yang kedua diletakkan di bagian dinding atau pas menyentuh di bagian dinding. Nah, ini adalah hal yang berbeda pada saat melakukan pengujian atau pengukuran panasnya. Ketika yang dicarinya itu adalah perpindahan panas secara konduksi, berarti harus mengukur atau proses atau peletakan sensor tersebut
tepat menyentuh di bagian dinding atau di dalam dinding dari plat data tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya peletakan atau pemasangan sensornya ada space atau ada jarak antara dinding dengan bagian sensor yang dipasang, maka hal yang didapatkan atau data yang didapatkan jelas akan berbeda antara data A dengan data B. Karena data B ini perpindahan panas yang terjadi secara perambatan dari media sumber panas merambat melalui media tertentu, misalnya logam. Kemudian yang untuk kondisi B, perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Artinya fluida memindahkan panas ke dinding bagian ini ya, mengeluarkan panas lalu dipindahkan sehingga dibaca oleh sensor tersebut. Nah, data-data inilah yang nantinya perlu disesuaikan bagaimana memikirkan secara logik pemasangan alat ukur, kemudian pengujian dari alat ukur yang dipakai tersebut, lalu apakah alat uji ini perlu dilakukan kalibrasi dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang penting pada saat ingin memperoleh data yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya di bagian ini melatih juga kemampuan untuk berargumentasi. Kenapa hal ini muncul di bagian ini? Seringkali data ini dipertanyakan. Jadi pada saat data tersebut diperoleh, data ini seringkali dipertanyakan atau menjadi pertanyaan. Nah, yang bertanya itu bisa saja dari satu tim penelitian, misalnya dalam penelitian itu ada 3 mahasiswa atau 3 orang ya, atau 3 student, kemudian saling bertanya, kenapa datanya bisa seperti ini? Lalu yang berikutnya, oh data hasil pengukurannya dilakukan dengan mekanismenya seperti ini. Nah, itu adalah bagian dari argumentasi atau pendapat untuk menjawab data yang diperoleh atau hasil yang diperoleh tersebut sesuai dengan yang dikerjakan. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya masuk jelas terdengar ya? Masuk, Pak. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah strategi menyusun rencana penelitian. Jadi pada saat mengerjakan riset, ini ada planning atau rencana ya. Planningnya seperti apa, atau tahapannya, atau hal-hal apa yang ingin dikerjakan pada saat melakukan penelitian tersebut. Yang pertama adalah memilih dan memfokuskan topik. Ini adalah tahapan awal atau rencana awal, jadi harus fokus terlebih dahulu topik apa yang akan diteliti. Kenapa hal ini harus fokus? Karena kalau misalnya penelitian tersebut dikerjakan secara tidak fokus atau dengan kata lain bercabang ya, atau bercabang,
maka hasil yang didapatkan menjadi tidak fokus juga. Tidak fokus. Misalkan topik yang ditelitinya itu adalah tentang temanya ya, wind wind turbin atau turbin angin. Nah, ini adalah topiknya. Pengerjaannya atau hal yang dilakukan itu harus fokus. Tidak membahas misalnya water turbine atau turbin air. Kenapa hal ini harus fokus? Karena kalau misalnya hal tersebut dilakukan, meneliti turbin angin, kemudian di bagian selanjutnya atau pertengahan perjalanan melakukan juga riset tentang water turbine. Di bagian ini turbin angin ingin mencari misalnya konfigurasi bentuk aerodinamika yang baik, bagaimana turbin tersebut bisa mengalami putaran sebagai fluida kerjanya itu adalah angin, tetapi di bagian yang lain mencari hal yang berbeda lagi. Misalnya bagaimana bentuk turbin air yang kuat atau turbin water turbin yang bagus atau memiliki karakteristik yang tinggi pada saat ketika ada aliran air yang mengalir dengan aliran air yang aliran rendah. Ini ada hal yang berbeda. Yang berbedanya di mana? Karena yang pertama untuk kondisi pertama dengan kondisi fluida kerjanya itu menggunakan fluida angin, tetapi di bagian ini fluida yang digunakan adalah fluida air. Nah, ini merupakan dua hal yang berbeda. Yang satu merupakan kategori fluida kompresibel, kemudian yang di bagian ini turbin air merupakan fluida uncompressible. Nah, jelas karakteristiknya berbeda antara air dan angin karena memiliki misalnya nilai rho-nya atau nilai density atau massa jenis air dengan massa jenis angin, dua hal yang berbeda. Nah, karena dua hal yang berbeda itulah menyebabkan akhirnya penelitian tersebut menjadi kurang atau bahkan tidak fokus. Lalu yang selanjutnya setelah menentukan pilihan yang spesifik, pilihan yang khusus, topik apa yang ingin dikerjakan, selanjutnya adalah membuat draft proposal riset. Apa saja yang masuk dalam isi atau draft proposal? Yang pertama adalah pendahuluan. Di bagian ini ada pendahuluan. Pendahuluan nanti dibagi lagi menjadi misalnya di bagian 1.1 itu ada menjelaskan latar belakang atau background. Background ini penting pada saat menuliskan latar belakang, karena latar belakang itu membantu untuk menjelaskan kenapa atau mengapa melakukan penelitian tersebut. Jadi ada background atau yang melatar belakangi peneliti melakukan riset tersebut.
Itu adalah isi dari latar belakang. Selanjutnya di tahap selanjutnya latar belakang, kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini ditujukan atau bertujuan untuk menyelesaikan atau untuk menjawab atau untuk mencari apa. Itu adalah tujuan dari penelitian. Untuk tujuan penelitian bisa saja ada 3 tujuan penelitian atau 5 tujuan penelitian atau bahkan sampai 10 tujuan penelitian yang ingin dicari. 1.1 ini 1.2 ya. Ini 1.2, kemudian di 1.3 problem statement atau rumusan masalah. Nah, ini merupakan bagian yang utama. Penelitian terjadi jika ada masalah. Jadi yang perlu diingat ketika melakukan penelitian atau mengerjakan penelitian harus bisa mencari permasalahan. Harus bisa menentukan atau mendapatkan permasalahan. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah atau tidak ada permasalahan atau problem, tidak perlu dilakukan penelitian. Kemudian tujuan penelitian, rumusan masalah yang 1.4 ya, ini 1.4. 1.4 1.4 rumusan masalah, lalu ada batasan masalah. Nah, batasan masalah ini sama saja dengan penjelasan supaya penelitiannya lebih fokus atau topik yang dilakukan untuk penelitian tersebut menjadi lebih fokus. Nah, itu adalah batasan masalah. Tadi sebagai contoh misalnya melakukan penelitian tentang turbin angin. Jadi permasalahannya itu adalah di turbin angin, bukan permasalahan ada di water turbine atau turbin air atau permasalahan di turbin uap. Nah, permasalahannya harus difokuskan di batasan masalah tersebut. Kemudian latar belakang, tadi tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah. Lalu yang selanjutnya adalah di draft proposal riset itu menceritakan tinjauan pustaka, atau landasan teori. Nah, ini adalah hal yang umumnya ada di draft proposal penelitian. Untuk tinjauan pustaka, apa saja yang dituliskan di tinjauan pustaka itu? Artinya melakukan previous study atau yang biasa dikenal dengan mencari state of the art-nya. State of Nah, di bagian ini untuk state of the art melakukan previous study berarti melakukan studi sebelumnya atau mempelajari penelitian lampau, penelitian masa lalu ya. Misalnya melakukan penelitian di tahun 2024 ya, sekarang di tahun 2024, berarti harus melihat
ke belakang, flash atau flashback di tahun 2023, kemudian di tahun 2022, lalu di 2021, 1, 2, 3, kemudian 20, kemudian ini 2019. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahun ke belakang. 5 tahun sebelumnya, berarti di tahun 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Kemudian lalu bagaimana dengan di tahun yang lebih jauh lagi, misalnya di 2018, 2017, atau bahkan di tahun misalnya 1945. Nah, pada saat melakukan penelitian itu ada pembatasan untuk memilih tinjauan pustaka. Kenapa hal itu perlu dibatasi untuk tinjauan pustakanya? Jadi kalau misalnya tinjauan pustakanya di tahun 1945 atau bahkan di tahun 1980 atau 1842. Nah, itu sudah terlalu sangat jauh. Teori, ya ini ada teori ya, teori atau landasan teori yang dipakai. Nah, karena sudah terlalu sangat jauh tahunnya, sehingga pada saat menggunakan teori tersebut atau hal yang dipakai untuk teori tersebut, maka teori ini menjadi tidak relevan atau update lagi terhadap penelitian yang akan dikerjakan. Jadi kalau di tahun saat ini ya, di tahun ini, di tahun 2024, tetapi teorinya teori klasik atau teori yang sudah bisa dikatakan ya jadul ya atau zaman dulu, tetapi masih dipakai lagi untuk mengerjakan penelitian yang sedang dikerjakan. Apa yang akan didapat ya jelas pasti hasilnya sudah ketinggalan teori yang dipakai, atau bahkan hasil tingkat kepresisian atau metode teori yang digunakan sudah tidak bisa menjawab permasalahan yang akan dikerjakan. Kemudian di tahun-tahun yang cukup lama ya, tahun-tahun yang sebelumnya 1945 atau 1800, itu alat instrumen atau alat ukur yang dipakai juga masih sangat konvensional, atau bahkan proses pengerjaannya belum masuk digital, masih menggunakan secara analog. Nah, itu adalah hal-hal yang seringkali keluar di draft proposal riset. Tinjauan pustaka atau landasan teori. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang metodologi. Nah, metodologi ini ada hubungannya dengan ini mata kuliah metode penelitian. Nah, untuk metodologi nanti apa yang diisikan ya bisa menceritakan atau menampilkan, kalau di tampilan di metodologi ini mengeluarkan tampilan misalnya diagram alir penelitian atau flow chart.
diagram alir atau flowchart. Kemudian bisa juga menampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk narasi berupa kalimat. Penelitian tersebut akan dikerjakan secara misalnya dengan metode kuantitatif, berarti melakukan perhitungan secara statistik dengan rumus ini, dengan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang bisa dituliskan di metodologi. Ya, draft proposal isinya bab 1, 2, dan 3. Jadi kalau membuat draft, ini ada draft proposal ya. Draft proposal itu berisi tentang, isinya adalah bab 1, kemudian bab 2 dan 3. Jadi sampai 1, 2, dan 3. Lalu bagaimana dengan bab selanjutnya? Nah, di bab selanjutnya itu belum dituliskan karena masih di proposal. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan namanya ya, proposal itu adalah pengajuan. Diajukan atau sebagai awalan melakukan riset. Jadi awal melakukan riset. Untuk teori itu ada di bab atau di chapter 2, di bab kedua, landasan teori, tinjauan pustaka. Rumusan masalah, problem statement ini ditulis di awal bab 1. Kemudian metode atau cara melakukan penelitian ini secara rinci dituliskan di bab ketiga. Itu adalah isi dari draft proposal riset. Ya, sampai sini suaranya stabil, jelas terdengar ya? Stabil Pak, masih Pak. Ya, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Izin nanya Pak, Ya. kalau untuk skripsi biasanya menggunakan acuan 5 tahun juga atau bebas ya Pak? Dalam batasan membuat kehandasan teori. Ya, untuk skripsi atau TA ya, atau tugas akhir ya. Ini tulisnya pakai tinta warna merah aja biar jelas. Skripsi atau skripsi landasan teori atau tinjauan pustakanya adalah digunakan 5 tahun ya, 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya membuat skripsinya di tahun 2025 ya, tahun depan ya, atau di next semester di 2025, berarti tinggal dikurang 25 dikurang 5. Nah, ini 20. Nah, ini adalah landasan atau tinjauan pustaka ya, tinjauan pustaka dari jurnal ya, jurnal terbitan, karena jurnal itu diterbitkan tiap tahun. Jurnal itu diterbitkan tiap tahun. Jadi jurnal itu diterbitkan 5 tahun tiap tahun, sehingga yang diacu adalah 5 tahun ke belakang. Kecuali mengacu misalnya menggunakan acuan teori misalnya
buku ya atau buku teks. Nah, kalau buku teks ini buku teks ya atau buku itu bisa saja lebih dari 5 tahun. Misalnya di tahun 2010, di tahun 2010 menggunakan buku teks. Nah, tetapi di acuan jurnal atau artikel ya, jurnal internasional, jurnal internasional atau jurnal nasional ini 5 tahun ke belakang. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa hal itu berbeda antara buku teks, ini buku teks ya, buku teks dengan jurnal. Kalau buku teks itu bukan hasil penelitian, tapi hasil teori yang sudah didapat kemudian dituliskan ke dalam buku teks tersebut. Walaupun teori-teorinya ini diperoleh dari penelitian, tetapi bukan berdasarkan upgrading dari penelitian tiap tahunnya. Jadi kalau buku teks itu kan misalnya buku teks itu kan banyak ya, contohnya ya, salah satunya ada buku, kalau di buku teks itu ada buku teks, misalnya buku teks perpindahan panas, kemudian ada buku teks misalnya fluid mekanik, mekanika fluida, itu ada buku teksnya, mekanika fluida. Kemudian buku teks kalau di bidang konstruksi, buku kekuatan material, lalu di bidang manufaktur itu juga ada buku teksnya. Nah, untuk buku teks memang tidak tiap tahun itu diterbitkan. Misalnya coba aja cari di Gramedia atau di toko buku. Coba cari buku teks yang terbaru tahun 2024. Buku teksnya tahun 2024. Judulnya adalah perpindahan panas atau heat transfer. Itu pasti nggak ada. Nah, karena dia tidak diterbitkan di tiap tahun. Beda halnya dengan artikel, dengan jurnal ya, artikel jurnal nasional atau jurnal internasional. Ini ketika dicari, misalnya dicari di Google Scholar atau cari di Science Direct atau cari di DOAJ, Direct Open Access Journal, atau bahkan cari di ini ya, di Sinta Kemdikbud. Nanti ketik aja di googling di Google Sinta Kemdikbud, lalu masuk ke browser ke opsionalnya itu jurnal, nanti akan keluar di tahun 2024, misalnya sekarang bulan Maret ya. Maret 2024. Kemudian di data berikutnya, data sebelumnya itu ada tahun sebelumnya, misalnya Desember 2023. Nah, penelitian itu selalu update tiap tahun, bahkan per 6 bulan sekali ya. Kalau publisher jurnal itu ada yang terbitnya 3 bulan sekali atau ada yang 6 bulan sekali. Selalu mengupdate penelitian yang dilakukan atau dikerjakan. Untuk buku teks perpindahan panas pasti tidak tiap tahun diupdate. Nah, tetapi teori-teorinya selalu atau masih bisa dipergunakan. Misalnya bagaimana menghitung perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Ya, berarti menggunakan pendekatan hukum Fourier. Nah,
hukum Fourier kan nggak mengalami perubahan. Misalnya di sekarang tahun 2024 ya, berarti di tahun 23 ternyata ada hukum Fourier lagi. Di tahun 2022 ada hukum Fourier lagi. Tidak mengalami perubahan. Kecuali ada suatu modifikasi atau improvisasi atau pengembangan teori lama misalnya dari hukum Fourier untuk perpindahan panas konduksi. Ternyata teori ini tidak relevan untuk material tertentu. Misalnya material campuran atau material komposit itu tidak relevan ketika menggunakan hukum Fourier. Nah, baru nanti ada teori baru lagi yang di insert atau dimasukkan ke buku teks tersebut. Ya, oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Jadi seperti itu gambarannya antara buku teks dengan jurnal yang menerbitkan artikel ya, atau publisher yang menerbitkan artikel secara internasional atau secara nasional. Penelitian setiap tahun mengalami improvisasi atau selalu ada penambahan. Kemudian kalau buku teks itu perkembangannya atau perubahannya itu tidak tiap tahun mengalami upgrading ya, karena yang paling mudah untuk mengakses teori kekinian atau teori hal-hal yang baru itu bisa diakses dengan cepat. Untuk teori-teori baru itu didapat dari artikel jurnal, bukan dari buku teks. Buku teks itu perkembangannya teorinya bergeraknya lambat ya. Coba saja cari di toko buku atau di tempat penerbitan buku. Itu buku-buku yang dicetak itu di tahun-tahun yang sudah cukup lama, misalnya penerbitnya Erlangga. Itu kalau dibaca terbitan cetakan awal itu di tahunnya pasti di tahun yang sudah lebih dari 5 tahun. Nah, beda halnya dengan jurnal. Kalau jurnal diterbitkan tiap tahun. Jadi kalau misalnya melakukan sitasi atau memasukkan di daftar pustaka, ketika memasukkannya daftar pustakanya itu adalah artikel atau jurnal, ya batasannya adalah 5 tahun ke belakang. Tetapi kalau misalnya mensitasi teori atau rumus dari buku teks, ya itu bisa lebih dari 5 tahun. Ya, suaranya jelas terdengar ya. Kemudian membaca dan membuat bibliografi. Membaca artinya mencari literatur baru, artikel, buku, dan membuat bibliografi. Kemudian melakukan studi literatur. Itu tadi yang diceritakan sama saja dengan previous study atau state of the art. Studi literatur sebelumnya di tahun yang lalu, di tahun 2024, berarti membaca di tahun 2023
20, 22 dan seterusnya. Itu adalah studi literatur. Nah, kenapa hal ini menjadi bagian penting pada saat melakukan studi literatur? Karena ketika ini tidak dilakukan atau tidak dijalankan studi literatur ini, bisa saja atau penelitian yang akan dikerjakan tersebut sudah pernah dilakukan, sudah pernah dibuat atau sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Jadi peneliti tahun lalu bisa saja itu sudah pernah dilakukan. Nah, kenapa hal ini perlu dikerjakan untuk mencari studi literatur? Kalau misalnya penelitian ini sudah pernah diteliti oleh peneliti tahun lalu, kemudian dikerjakan lagi atau dilakukan lagi karena tidak melakukan previous study, sehingga hal ini sama saja dengan pengulangan materi atau pengulangan penelitian yang sudah pernah ada. Ya, itu masuk dalam kategori plagiat ya, atau plagiat yang tidak tahu. Artinya sudah ada yang mengerjakan, kemudian dikerjakan lagi, lalu didapatlah hasil. Nah, kemudian hasil yang didapatnya tersebut ternyata sama dengan penelitian yang sudah pernah ada. Nah, ini masuk ke dalam kategori plagiat atau pengulangan materi, atau dengan bahasa lainnya itu ya sama saja dengan copy paste. Udah pernah ada, lalu dikerjakan, lalu didapatkan hasilnya. Nah, dengan mengerjakan studi literatur, sehingga bisa diketahui di tahun 2023 penulis pertama atau tim riset tersebut melakukan penelitian ini, kemudian 2022 melakukan pekerjaan atau melakukan penelitian ini, 2021 melakukan tentang ini dan seterusnya. Lalu dicari celah atau gap ya, gap itu atau celah, hal apa yang belum dikerjakan. Nah, celah penelitian inilah atau gap penelitian inilah yang bisa dijadikan topik atau penelitian yang ingin dilakukan. Jadi kalau misalnya penelitian ini sebagai contoh ya, misalnya temanya adalah turbin. Temanya adalah turbin angin. Turbin angin itu banyak. Ada turbin angin untuk kecepatan rendah, ada turbin angin untuk kecepatan sedang, ada turbin angin untuk kecepatan tinggi. Nah, kalau ini tidak dilakukan studi literatur, bisa saja nanti melakukan penelitiannya tentang turbin angin kecepatan rendah. Nah, lalu apa yang membedakan dengan penelitian di tahun 2023 untuk turbin angin dengan kecepatan rendah tersebut? Apakah misalnya yang berbeda itu misalnya desain dari bentuk turbinnya? Apakah yang berbeda itu dimensi dari turbin, ukuran size atau geometri dari turbin, atau material dari turbin tersebut pada saat turbin tersebut manufaktur atau dibuat. Nah, itu adalah bagian-bagian yang perlu dicari di studi literatur itu. Jadi studi literatur misalnya 2023 turbin angin dengan kecepatan rendah itu penelitian yang sebelumnya itu
orang sudah mengerjakan apa, sudah melakukan apa, sudah dalam tahapan apa, dan di bagian apa yang belum dilakukan. Di bagian tersebutlah baru nanti bisa masuk untuk topik penelitian yang akan dikerjakan tersebut. Ya, ada pertanyaan? Suaranya jelas terdengar ya? Oke, baik, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah membuat outline. Ini umum ya. Outline itu ya urutan yang tadi diceritakan, bab 1, 2, 3, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori atau tinjauan pustaka, yang ketiganya adalah metode penelitian, itu adalah outline. Melakukan penelitian sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Nah, jadi pada saat membuat penelitian, ini pastikan bahwa rencana penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Jadi kalau misalnya tadi temanya tentang turbin ya, turbin angin, rancangannya adalah misalnya menggunakan konfigurasi turbin angin, misalnya konfigurasinya itu adalah Naka ya, misalnya Naka dengan kode 4425. Nah, ini adalah rancangannya. Seperti apakah modelnya untuk Naka dengan geometrinya itu 4425. Dan pastikan pada saat penelitian ya yang dilakukan adalah dengan geometri Naka 4425, bukan misalnya menggunakan geometri Naka yang lain, misalnya Naka 2248. Nah, ini adalah hal yang berbeda. Jadi itu adalah bagian-bagian yang perlu diperhatikan pada saat menyusun rencana penelitian. Selanjutnya adalah membuat draft artikel. Ini masih draft, jadi setelah didapatkan rancangan yang dibuat tadi untuk turbin angin, didapat hasil yang diperoleh seperti apa hasilnya, lalu diolah. Selanjutnya adalah membuat ke dalam bentuk draft artikel untuk bisa dilakukan publikasi. Setelah draft artikel dibuat, tahap selanjutnya adalah melakukan penataan. Jadi paper karya ilmiah ya yang sudah dilakukan tersebut, sudah dibuat draftnya, lalu ditata untuk dipublikasikan. Melakukan penataan paper. Nah, penataan paper ini ada hubungan dengan publishernya atau publikasi tempat melakukan penerbitan artikel ilmiah. Misalnya untuk publikasi misalkan jurnal J
Jurnal Mechanical JME, Jurnal Mechanical Engineering Research Development ya. Kalau disingkat JMERD ya, Jurnal Mechanical Engineering Research Development. Ini akan berbeda dengan misalnya jurnal ATE, disingkat AT ya, Applied Thermal Engineering. Walaupun artikel yang dipublikasikan tersebut sama berhubungan ya dengan jurusan teknik mesin. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda pertama adalah panduan penulisan, jadi guidance-nya. Jadi pada saat ingin melakukan publikasi, ini ada panduan penulisan atau yang biasa dikasih keterangan dengan template-nya. Template-nya itu seperti apa? Ada yang template-nya diketik di Office Word ya, Microsoft Office. Kemudian ada juga yang publisher-nya itu minta ditulis menggunakan software ini ya, kalau pernah mendengar namanya software LaTeX. LaTeX. Nanti cari aja di Google. LaTeX. Itu ada software khusus untuk menulis artikel. Kalau di yang umum standar ya itu menggunakan Office Word, Microsoft Office. Itu udah umum ya Office Word. Tapi di bagian publikasi tertentu, publisher tertentu itu minta ditulis dengan LaTeX. Nah, jelas hal itu berbeda dengan publisher yang lainnya. Nah, melakukan penataan paper, kemudian referensi. Pada saat melakukan publikasi, paper yang sudah ditata ya, sudah disesuaikan dengan panduan penulisan, ini harus menuliskan referensi jurnal yang disitasi. Ada publisher yang mensyaratkan ya, publishernya itu mensyaratkan untuk bisa publikasi di publisher tersebut diminta minimal 40 citation. Jadi 40 citation itu ada 40 daftar referensi yang diacu. Jadi kalau misalnya melakukan publikasi di bagian ini ya, di bagian publisher yang mensyaratkan 40 citation, ternyata yang disitasinya itu 30 atau 35. Itu bisa saja ada kemungkinan besar jurnal yang dikirimkan atau disubmit ke publisher tersebut bisa saja di reject atau ditolak. Karena di bagian persyaratannya itu sudah mensyaratkan harus melakukan citasinya itu 40 citation. Kenapa hal ini dilakukan oleh publisher tersebut? Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan view atau bagian yang berbeda atau bagian novelty ya, atau hal yang barunya dari 40 penelitian yang sudah pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan ya, 40 artikel itu ada 40
40 penelitian dengan topik yang berbeda, dengan judul yang berbeda. Dari 40 judul ini nanti bisa dilakukan screening atau pencarian dari ke-40 judul tersebut. Judul inilah yang akan dipublikasikan yang berbeda dari penelitian yang sudah ada. Nah, inilah salah satu dari persyaratan ya. Ada persyaratan dari publisher untuk mensyaratkan citation itu 40 reference yang diacu. Ya, lalu yang berikutnya menulis referensi, melakukan proofread. Proofread ini membaca. Di sini ada kata proofreading ya. Proofreading membaca. Kenapa perlu dibaca? Karena ini sebelum dikirimkan ke penerbit itu kan harus dibaca ulang oleh penelitinya. Nah, siapa saja yang bisa membaca ya, yang bisa melakukan membaca. Jadi kalau misalnya melakukan publikasi ada 3 nama ya, 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. Misalnya nama pertama itu misalnya yang melakukan penelitian karena student ya atau mahasiswa, berarti dia penulis pertama. Kemudian ini adalah 2, ini ada pembimbing 1 atau pembimbing pertama. Kemudian ketiga itu adalah pembimbing kedua. Nah, ini tujuannya dibaca supaya pada saat nanti dilakukan submit paper atau pengiriman artikel, nanti bisa diketahui apakah artikelnya tersebut tidak ada salah ketik atau tata bahasanya, atau kalau misalnya grammar ya dalam penulisan bahasa Inggrisnya sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, sebagai contoh ya, sebagai gambaran, ketika menulis di artikel yang berbahasa Inggris ya, itu pada saat menulis usahakan kalimat yang dibuat itu adalah kalimat past tense. Kalimat past tense ya. Past tense itu sudah pernah atau sudah kalimat past tense. Jadi kalau proposal itu kan belum dikerjakan, tapi kalau sudah mendapatkan hasil itu adalah pola kalimatnya, pola tensesnya itu ada past tense. Nah, ini merupakan bagian penting juga. Jadi kalau misalnya di artikel tersebut ternyata kalimatnya banyak menggunakan kalimat yang bukan past tense ya, artinya bahasa proposal dengan bahasa hasil itu berbeda. Misalnya kan kalau di proposal itu kan di bab 1, 2, 3 kan seringkali dituliskan pada penelitian ini akan dikerjakan menggunakan metode misalnya simulasi. Nah, ada kata akan. Akan itu artinya belum dilakukan atau belum dikerjakan. Misalnya ditulis di proposal pada penelitian ini dilakukan menggunakan 2 metode kuantitatif yang akan dikerjakan pada kasus misalnya turbin angin. Nah, di bagian itu ada kata akan atau kata misalnya penelitian ini dibuat atau penelitian ini direncanakan menggunakan, direncanakan. Jadi ada kata direncanakan. Direncanakan itu kan belum dikerjakan. Direncanakan menggunakan misalnya material plastik. Nah,
ada kata direncanakan. Itu kalimatnya bukan kalimat past tense. Direncanakan. Jadi kan belum dikerjakan. Misalnya penelitian ini melakukan pembuatan menggunakan metode tertentu. Nah, pastikan bahwa kalimatnya itu sudah past tense. Direncanakan, dirancang, dilakukan atau akan atau kemudian, itu adalah kalimat yang maksudnya belum dilakukan. Nah, tujuannya adalah ini, prof read, membaca membaca sentence atau kalimat atau paragraf tersebut sehingga paragrafnya atau kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat tensesnya itu adalah past. Past itu hal yang sudah dilalui atau sudah dikerjakan. Jadi kalau misalnya melakukan yang belum dikerjakan atau belum dilakukan, ya bagaimana hasil bisa diperoleh. Nah, ketika hasilnya sudah diperoleh, berarti sudah dilalui. Nah, masuk dalam kalimat itu kalimat past tense. Jadi nanti pada saat yang perlu diingat ya, pada saat melakukan publikasi, coba dicek grammarnya atau tata bahasanya itu adalah kalimat past tense. Ini kalimat past tense. Jadi kalau misalnya kalimatnya bukan kalimat past tense, ya berarti penelitian itu masih dalam tahapan proposal. Sedangkan kalau proposal itu kan belum melakukan penelitian, baru tahap pengujian. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Suaranya jelas masuk terdengar ya? Ya, oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan sore hari ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya. Pada saat membuat artikel atau karya ilmiah itu, pastikan bahwa kalimatnya adalah kalimat past tense. Kalimat kalimat tensesnya itu adalah past tense. Nanti coba dibuka lagi atau dicek lagi grammarnya seperti apa, struktur dari kalimat past tense tersebut. Nanti bisa dipelajari ketika membuat kalimat atau paragraf untuk membahas misalnya hasil atau membahas gambar atau membahas mengenai grafik dan seterusnya. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup untuk mata kuliah sore hari ini, untuk mata kuliah metode penelitian. Kemudian untuk absensi